Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait pertama sebelum prosesi Alkitab dibawa masuk ruang ibadah, dan bait yang kedua setelah prosesi Alkitab. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terdapat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-6 yang menyatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Demikian nats pembimbing, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan.
Jemaat dengan kerendahan hati, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami pada hari ini boleh bersama-sama ya Tuhan, menaikkan syukur kami dalam ibadah kami kepadamu. Tuhan pimpin kami ya Tuhan, di dalam ibadah ini ya Tuhan, agar kami senantiasa mendapatkan sukacita yang diberikan kepadamu, oleh-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bimbing kami di dalam ibadah pada minggu hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya apa yang akan kami laksanakan, apa yang akan kami lakukan ya Tuhan Yesus di hari ini ya Tuhan, semuanya berkenan di hadapan-Mu saja Bapa. Kami mohon ya Tuhan, Kau menuntun kami, ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Kami sadar ya Tuhan, kami senantiasa selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kiranya ya Tuhan, Engkau menguduskan kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu di dalam kami melaksanakan ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, sertai kami, kuduskan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta berjelas, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerah-Ku pegang erat, dan aman pulangku. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum dibacakan bagi kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang Tuhan karuniakan kembali bagi kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan. Kami datang di dalam peribadahan ini untuk mendengarkan kembali pemberitaan firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan menyertai kami semua dan memberikan pengetahuan bagi kehidupan spiritual yang kami jalani hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ini dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang menyatakan kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun, 20 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Dimunculkan. Ya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat semua. Nah, hari ini kita membaca secara khusus ya, sebuah bacaan yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kejahatan manusia. Jadi pasal 6 dari kitab Kejadian bagian awal yaitu
ayat 1 sampai 8, ini menjadi latar belakang dari peristiwa air bah yang dikisahkan dalam pasal yang ketujuh. Jadi kenapa muncul air bah? Karena ada kejahatan manusia. Nah, tetapi setelah peristiwa air bah, maka ada peristiwa pembaharuan. Ya. Nah, ada pembaharuan yang disiapkan oleh Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berdiskusi dengan seorang teman, sama-sama orang Kristen, tetapi beliau datang dari denominasi yang berbeda dengan kita. Lalu dia bicara panjang lebar menjelaskan bahwa dunia ini mendekati kiamat. Nah, saya ketawa-ketawa aja dengarnya. Lalu saya katakan ke beliau, coba kamu tunjukkan dulu tanda-tanda yang kamu yakini sebagai kiamat itu mau dekat. Oh, dia bicara, panjang lebar segala macam. Lalu saya jawab, saya tidak yakin dengan omonganmu. Kenapa? Karena selagi saya masih bisa melihat pelangi setelah hujan, maka saya lebih percaya janji Tuhan untuk memelihara dunia ini. Dibandingkan saya harus berpikir tentang kiamat. Nah, akhirnya dia terdiam. Karena memang setiap hujan selesai, Bapak Ibu kalau lihat ke langit, akan melihat pelangi yang muncul, ya, dan itu merupakan busur panah dari Tuhan. Jadi setelah Nuh kembali ke dunia, ya, maka tanda itu ya dia keluar dari baktranya, ya, busur yang kutaruh di awan sebagai tanda dari Tuhan yang tidak akan memusnahkan lagi. Kalaupun ada pemberitaan di dalam kitab Wahyu begini, tapi kita masih berpegang kepada janji Tuhan dalam pemeliharaan dunia. Bahkan pandemi COVID yang ganas ini pun ya, tidak bisa kita simpulkan sebagai tanda-tanda dunia mau kiamat. Jadi yang pasti bahwa kita masih bisa melihat pelangi setelah hujan, maka kita masih meyakini janji Tuhan pada generasi-generasi yang dahulu kala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi kita bicara tentang kejahatan manusia. Dalam cerita pembunuhan Kain terhadap Habel, maka terjadi kekosongan keturunan Adam. Setelah Kain mendapatkan sebuah hukuman dari Tuhan dan diusir, maka Tuhan memberikan Adam seorang anak laki-laki lagi yang bernama Set. Nah, kemudian melahirkan lagi keturunan-keturunan yang baru. Karena sudah terbagi dua, bahwa Kain itu merupakan contoh manusia yang jahat dan dia sudah kena hukuman dari Tuhan karena membunuh adiknya, maka semua keturunan-keturunannya akan menanggung cara itu. Tetapi perlu ada sebuah ciptaan yang baru yang bisa mewakili citra Tuhan di dalam dunia itu. Oleh karena itu lahirlah
adik dari Kain. Dan kemudian itulah yang menghasilkan apa yang disebut pada ayat kedua itu, anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Anak-anak Allah itu merupakan keturunan dari Set. Gitu. Sementara anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu merupakan keturunan dari Kain. Jadi ceritanya dunia itu masih sesempit itu. Ya, ceritakan di dalam sejarah Alkitab ini. Ya, jadi berjumpalah kembali ya, keturunan Adam melalui kedua anaknya itu. Satu disebut anak-anak manusia, satu disebut anak-anak Allah. Nah, tinggal kita saat ini mau disebut apa? Bapak Ibu mau disebut anak-anak Allah atau mau disebut anak-anak manusia, kan gitu. Tapi kalau orang Kristen ini sering kan, kita kan anak Tuhan. Ya. Nah, iya. Yang di sana itu berarti bukan anak Tuhan. Kadang-kadang kalau kecepatan omongnya jadi anak hantu. Tapi kita boleh saja kemudian meyakini bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Berarti mau mengambil garis dari Set aja yang bagus. Ya, jangan ngambil keturunan dari Kain. Ya. Nanti jahat semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Kejadian ini, kita diberikan gambaran-gambaran kehidupan yang purbakala ya. Tetapi ketika kita membuka kitab Kejadian, maka sebagai pembaca yang kritis di masa kini, kita kemudian harus bertanya, ini bagaimana kitab ini kemudian bisa tersusun seperti ini? Bagaimana manusia bisa kemudian mendapatkan cerita tentang penciptaan, alam semesta, kemudian penciptaan manusia dan seterusnya sampai jatuh ke dalam dosa. Nah, pemahaman yang tradisional yang seringkali menjadi pengajaran dalam kata kesasi zaman dulu kala, itu selalu mengatakan bahwa 5 kitab pertama Perjanjian Lama itu disebut kitab Taurat dan ditulis oleh Musa. Kan begitu. Tetapi ketika buka kitab Kejadian ini, ya, kemudian kita bertanya, bagaimana mungkin Musa menuliskan semuanya ini? Dari mana dia dapat gambaran itu? Kan? Atau bagaimana dia menceritakan tentang kelahirannya? Kan begitu. Bagaimana dia menceritakan tentang kematiannya? Nah, logika-logika berpikir itu kemudian sampailah kepada sebuah hasil dari penafsiran masa kini, bukan penafsiran masa bodoh ya, penafsiran masa kini. Yang kemudian memberikan sebuah jawaban bahwa penulis kitab Kejadian ini adalah orang yang tidak dikenal sebagai Nabi Musa. Tetapi seorang rabi Yahudi, ya, guru. Nah, kemudian ditelusuri lagi, ternyata selain menceritakan tentang sejarah purbakala itu, awal mulanya dunia dan seterusnya, ya, ditemukanlah sejarah terbentuknya teks ini. Nah, salah satu yang menemukan sejarahnya itu, salah satunya adalah seorang penafsir yang bernama Nico Terlinden. Jadi dia mengemukakan bahwa teks Kejadian ini muncul pada saat orang Israel ada di Babilonia sebagai bangsa terbuang, sebagai bangsa yang dijajah. Dalam keputusasaan mereka sebagai manusia, mereka selalu bertanya, identitas kami ini
seperti apa. Lalu bertanyalah, terus bertanya, kenapa kita ada di sini? Kita bangsa yang berbeda tetapi kita ditindas seperti ini, dari mana asal usulnya? Kemudian hadirlah seorang rabi, kalau disebut rabi itu dia berarti sudah senior. Kemudian menceritakan dengan keyakinan imannya. Nah, oleh karena itu, bagi semua warga gereja, jangan meyakini bahwa kisah penciptaan itu turun dari langit. Dia nggak turun dari langit itu ayat-ayat. Tetapi merupakan sebuah bentuk kesaksian iman dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi di Babilonia ketika masa pembuangan. Sambil menantikan terus kapan waktu pemulihan Tuhan, maka berceritalah dia tentang sejarah. Oh, dunia ini begini. Kenapa ada langit yang kita lihat itu? Nah, ini. Semuanya terbentuk karena Tuhan berfirman. Dia nggak pakai teori-teori lainnya. Kata kuncinya itu adalah Wayomer Elohim. Tuhan berfirman, maka jadilah semua. Lalu dibukalah dengan penciptaan yang pertama, itu kan. Ya, kenapa kita ada siang? Ya, sang rabi itu mengatakan, Wayomer Elohim, Yehior wa Yehior. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi kata kuncinya itu Wayomer Elohim. Tuhan berfirman. Jadi kalau kita ada di sini sebagai bangsa yang tertindas ini, maka ini semua adalah kehendak Tuhan. Nah, itu kemudian menjadi dasar bagi pola pendidikan agama orang-orang Yahudi di sinagoge-sinagoge hingga sampai muncul sekolah-sekolah yang lebih terarah ya. Misalnya midras. Nah, midras itu tempat anak-anak yang mulai dari remaja belajar Taurat itu di sinagoge dan itu dinamakan midras. Nah, kemudian kita dengar juga orang Arab menyebutnya madrasah. Nah, itu dari midras, belajar tentang kitab suci. Madrasah belajar tentang Quran. Nah, orang Kristen kemudian menyusunnya, ya. Kemudian ditemukanlah dari bahasa Yunani katekein namanya, yang disebut dengan katekesasi, yaitu belajar Alkitab. Maka itu katekesasi itu panjang, gitu ya. Nggak bisa katekesasi cuman 2 minggu, terus mau bilang saya tahu Alkitab, ya nggak bisa juga. Ya, bayangkan aja midras dan madrasah itu bertahun-tahun gitu. Nah sekarang enak sudah dijadikan 1 tahun kan katekesasi. Kalau dulu saya dengar om-om saya di Ambon, sana bilang katekesasi itu 3 tahun nyong, setengah mati kita jatuh bangun. Tapi nggak kayak lagu dangdut. Setengah mati 3 tahun. Kalau gagal setiap tahun ada ujian. Nah begitu. Nah, kembali lagi kepada cerita yang disejarahkan sebagai asal mula kejahatan ya, yang membuat Tuhan Allah murka. Jadi salah satu kehendak Tuhan dalam kemarahannya adalah ketika orang Yahudi itu ada di Babilonia. Tapi sebelum itu ada peristiwa-peristiwa lainnya yang juga membuat Allah berulang kali marah kepada manusia. Nah, sang rabi menceritakan itu dengan penuh hikmatnya. Mulailah dari keturunan-keturunan ya, Kain dan Set yang diberi gelar anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Gitu. Terjadi sebuah ini dalam bahasa salah satu penafsir itu terjadi sebuah perselingkuhan yang luar biasa. Jadi anak-anak Allah yang seharusnya hidup kudus, ya,
kemudian tertarik dengan pesona perempuan-perempuan manusia yang begitu luar biasa. Sehingga terjadilah perkawinan yang menghasilkan manusia-manusia raksasa. Ya. Raksasanya ini bukan hanya persoalan badannya yang besar, tapi kejahatannya juga besar, sebesar badannya tuh. Ya, manusia-manusia raksasa. Nah, mungkin juga binatang-binatang itu raksasa juga dulu, dan dinosaurus, ya. Jadi misalnya anak-anak manusia ini nggak naik kuda kayak orang-orang di Sumba gitu, ya, tapi naiknya dinosaurus. Nah, lu bayangin manusianya raksasa, binatangnya raksasa juga kan. Nah, tetapi itu merupakan kejahatan di mata Tuhan karena mereka kemudian hidup di dalam dosa yang begitu luar biasa. Nah, jadi kalau anak-anak Allah atau kita yang menyebut anak-anak Tuhan bagi diri kita, lalu kemudian kita jatuh di dalam keinginan ya untuk apa bahasanya ya? Kalau saya pakai bahasa mencicipi itu kayaknya nanti makanan gitu. Nah, untuk hidup bersama dengan anak-anak manusia ya, ini kan sebuah istilah bahwa yang kudus, yang dari Allah kemudian menginginkan yang duniawi, nah, ini yang membuat Tuhan menjadi murka. Ya. Jadi kalau sudah hidup kudus sebagai anak Tuhan dan menyebut diri sebagai anak Tuhan, jangan lagi kamu tertarik dengan duniawi itu. Nah, sekalipun indah dan elok terlihat. Jadi kita juga bisa mengangkat ini sebagai sebuah refleksi di awal. Seperti Paulus mengatakan, ya, hendaklah kamu ya memelihara bait Allah kan begitu. Sehingga yang gelap dan yang terang itu tidak bisa bersatu. Nah, jadi awal mula kekacauan di dunia ini karena orang-orang kudus yang seharusnya memelihara kekudusannya ternyata masuk campur bersama dengan manusia-manusia duniawi. Ya. Jadi bersatulah dia dalam dosa dan Tuhan menyesali itu. Nah, dalam bahasa sang rabi ya, dia memakai bahasa manusia tentunya. Tuhan menyesali. Kemudian Tuhan marah, tapi dalam kemarahannya nah, kita masih bisa melihat ada sebuah titik terang sebagaimana yang disampaikan dalam ayat ke-8 ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi di antara keburukan manusia ini tetap ada yang baik. Nah, itu puji Tuhannya itu ya di situ. Di tengah-tengah berbagai macam kehidupan dunia yang semakin semrawut, tetap ada orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, kita bayangkan kalau dunia ini seperti ini ya, tetapi Bapak Ibu dan saya tetap hidup, maka kita bisa kemudian merefleksikan berarti di tengah-tengah badai pandemi ini, ketika saya masih dalam kondisi sehat-sehat, ketika saya masih dalam kondisi selamat, dan masih bisa hadir di dalam peribadahan-peribadahan, ya, maka layaklah kita kemudian berpikir bahwa diri kita ini sama seperti Nuh pada masa lalu, masih mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Karena yang lain kan dihabisi dengan air itu, tapi dipilih gitu ya. Nah, jadi kita berdoanya ya sambil mendoakan yang sakit karena COVID ini sembuh dan pulih, tetapi kita juga berdoa dan mendoakan diri kita sebagai tanda syukur ya, bahwa di antara berbagai macam pemberitaan, di antara jumlah-jumlah statistik yang meninggal sudah berapa ribu, berapa juta, ya, Bapak Ibu dan saya masih ada di dalam sebuah peribadahan ini,
itulah kasih karunia dari Tuhan. Ya, jadi bersyukurlah kalau masih sehat-sehat. Ya, bersyukurlah kalau masih bisa beribadah. Karena itu terjadi hanya dalam keluarga Nuh zaman dulu. Semuanya Tuhan habisi. Dan kalau kita bertanya apakah Tuhan bisa semurka itu di zaman sekarang ini, pasti bisa. Kenapa nggak bisa? Apakah Tuhan bisa menghabisi dunia di masa kini? Pasti bisa. Masalahnya beliau belum mau, kan begitu. Ya, masih dihadirkan tanda pelangi itu, ya. Masih diberikan kesempatan untuk bertobat, masih diberikan kesempatan untuk sembuh dari berbagai macam sakit penyakit. Nah, itulah disyukuri. Jadi dalam situasi seperti ini kita diingatkan tentang perbuatan-perbuatan manusia yang jahat di masa lalu, dan juga kita diingatkan bahwa di antara kejahatan itu ada satu kebaikan, maka yang jadi cerminan kita adalah kebaikan dari Nuh yang sedikit. Jangan bercermin kepada manusia-manusia yang jahat. Jadi setelah cerita ini kan kemudian ada lagi kisah Sodom dan Gomora. Sama juga. Jadi sang rabi ini mau menceritakan sebelum Tuhan murka dengan kita sehingga kita dibuang ke Babelonia, Tuhan sudah berulang-ulang marah sama manusia, sama nenek moyang kita. Lalu ceritanya begitu. Tetapi di antara kemarahan Tuhan, di antara penyesalan Tuhan, ada setitik harapan. Nah, kita bicara tentang setitik harapan itu di antara berbagai macam kemustahilan yang mungkin muncul karena pemahaman kita melihat dunia yang semakin, ya, mau digambarkan juga susah. Ya. Banyak-banyak pengampunan dosa tapi kelakuan ya begitu-begitu aja. Ya. Mau diampuni dosanya diajak masuk gereja juga ogah-ogahan. Ya. Jadi menganggap bahwa hari Minggu itu ya, hari yang panjang untuk tidur. Hati-hati nggak bisa bangun, tidur terus, kan begitu. Ya. Maka itu lagu pembukaannya tadi apa? Ya. Jadi hari Minggu itu bukan hari manusia, ya. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Jadi orang Portugis bilang Domingo, gitu, ya. Awal-awalnya itu hari Tuhan. Maka itu ketika kita mengingat, ya, hari-hari yang kita jalani, maka sebenarnya yang harus manusia ingat itu adalah cerita seperti ini, di mana Tuhan marah berulang-ulang kali kepada ciptaannya sendiri, dan akhirnya ada satu peristiwa di mana Tuhan memang mengganti semua, tinggal satu sebagai induknya. Ya. Jadi seperti ayam itu, semua yang lain itu kena flu burung, mati semua aja udah. Diambil ya sepasang yang paling baik, yang sehat, ya. Sehat jasmani dan rohani. Ya. Berarti kita membayangkan bahwa Nuh dan keluarganya ini sehat secara jasmani dan rohani. Dia bukan hanya sekedar sehat, tetapi juga waras. Kan begitu. Jadi bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, cerita selanjutnya kan kita bisa baca bagaimana Nuh mempersiapkan diri, ya, untuk membangun bahtera itu, ya, tempat tinggal dia kemudian bersama dengan keluarganya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, berulang-ulang kali juga penulis Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, memakai bahasa manusia, agar kita manusia ini mengerti ketika membacanya. Jadi saya ulangi lagi seperti nas pembimbing, ya, dari ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan baginya. Coba bayangkan kalau kita menyesali telah melakukan sesuatu, ya. Dan kemudian kita bayangkan Tuhan menyesali.
menyesal aku menjadikan kamu segambar dan serupa. Kelakuanmu ternyata tidak menunjukkan itu. Kira-kira bahasanya begitu. Dan itu ditunjukkan dengan sebuah keputusan yang luar biasa. Nah, jadi orang-orang beriman zaman sekarang ini ya, jangan hanya bicara terus tentang Tuhan yang Maha Pengasih, karunia begitu ya. Bicara juga Tuhan yang Maha Pemarah, Tuhan yang Maha Penghukum, ya. Tuhan yang juga bisa menyesali melihat kelakuan kita. Jadi sebuah pernyataan ini, ya bukan pertanyaan, pernyataan. Jangan kita bertanya bagaimana Tuhan, karena Tuhan itu pasti terpercaya. Yang harus ditanya ini bagaimana manusia ini. Manusia ini sebenarnya bisa dipercaya nggak untuk menjadi anak-anak Tuhan di atas dunia ini. Kalau kisah-kisah di dalam perjanjian lama, kita angkat kembali, maka jawabannya kayaknya manusia ini yang susah dipercaya. Mulai dari Adam dan seterusnya. Sudah dilarang, makin yang dilarang itu yang makin dia buat-buat begitu. Seperti di dalam pikirannya itu tidak mengerti mana membedakan baik dan jahat. Tapi mungkin saja karena kuasa-kuasa dunia ini membuat manusia susah lagi berpikir secara sehat. Tidak tahu lagi membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, hari ini kita diajak untuk berpikir ke situ Bapak Ibu. Masih bisakah kita membedakan mana yang baik dan mana yang jahat? Sehingga tidak lagi membuat murka Tuhan dan penyesalan Tuhan. Oleh karena itu hari ini seruannya kepada seluruh warga gereja, hai kamu yang muda maupun kamu yang sudah tua, masihkah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dalam hidup? Kalau itu sudah tidak bisa dibedakan lagi, ya maka kita seperti orang yang kena COVID itu kan, kehilangan penciuman indera kita. Tidak tahu lagi, pokoknya saya jalani aja ini. Mau bagaimana ya, namanya orang hidup. Kadang-kadang demi mencari sesuap nasi, katanya begitu orang Indonesia ya. Segala sesuatu dihalalkan saja. Nah, itu kan menjadi salah satu keputusan-keputusan yang seharusnya didasari oleh pertimbangan etis. Tahukah saya mencari nafkah yang baik itu? Tahukah saya mencari nafkah yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Sehingga ketika kita berdoa, maka kita bisa menyebut itu sebagai berkat Tuhan kalau dapatnya secara benar. Jadi nggak bisa kita berdoa, terima kasih Tuhan kami habis merampok bank, dapat 1 miliar, maka saya mau kasih persepuluhan. Itu waras apa enggak, otaknya koslet. Nggak tahu lagi bagaimana cara ya, membedakan mencari nafkah yang baik dan yang tidak baik. Nah itu kegawatan yang sudah darurat itu ya. Nah, seperti PPKM darurat, udah level berapa kita ini. Ya, hari ini kayak besok mudah-mudahan selesai, kemudian kehidupan ini menjadi lebih baik harapannya gitu. Nah ini kan kemudian bisa juga menjadikan cermin. Ya. Manusia di bumi ini atau khususnya di Indonesia lah, nggak usah jauh-jauh ya. Mau kondisi baik, mau perekonomian pulih, tetapi nggak bisa membedakan kelakuannya itu mana yang baik, mana yang tidak baik, itu masalahnya. Bagaimana mau bebas pandemi ini? Kelakuannya bagaimana? Dilarang, didemo, kan begitu ya. Ya. Jadi bingung pemerintahnya juga siapapun yang jadi pemimpin bingung ngadapin orang Indonesia ini. Karena susah, mana sih yang baik menurut masyarakat ini, mana yang tidak baik. Udah kabur. Pokoknya suka-suka saya lah gitu. Tapi nanti kalau udah sekarat baru rengek-rengek, yang salah itu Pak Presiden, itu menterinya, ke rumah sakitnya. Nanti udah nggak bisa ketolong lagi, udah game is over. Gitu. Nah, jadi membedakan yang baik dan yang tidak baik itu penting Bapak Ibu sekalian ya. Dalam kehidupan ini dari zaman dulu sampai nanti masa depan generasi-generasi muda ya.
Apalagi kalau kita lihat ini konteksnya perkawinan dari orang-orang muda, ya. Bedakan mana yang baik dan mana yang jahat berkaitan dengan mencari pasangan hidupmu. Nah, ini depan saya ini banyak anak-anak muda perempuan semua ini, ya. Dengar, ya, jangan asal pilih, wih ganteng dia, kan. Dia kayak pemain apa, pemain bola, nggak pernah kayak pemain gundu gitu ya. Lalu kan yang heboh-heboh kan. Nah, jadi lihat ya, kalau Anda menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, kemudian bercampur dalam sebuah ikatan dengan manusia-manusia duniawi yang tidak percaya Tuhan, kekacauan ini kamu ulangi lagi di masa depan. Yang pusing siapa? Orang tuamu lah yang pusing. Kan? Udah saya didik dari lahir, dari kecil, begini lagi. Kan? Mau marah anaknya sendiri, nggak dimarahin dia. Akhirnya ya begitu, jadi penyakit dalam tubuh jasmani. Nah, jadi karena ini kan konteksnya perkawinan kan, laki-laki dan perempuan yang keliru gitu. Dari kekeliruan itu maka lahirlah generasi-generasi yang akhirnya menyimpang. Badannya gede sih nggak apa-apa ya, tapi kalau kejahatannya juga gede, dosanya gede, ya repot dunia ini, habis kita. Nah, oleh karena itu pesan yang sederhana saja pada hari ini, nggak usah berpikir yang rumit-rumit lah. Hari ini kita belajar dari eh, cerita purbakala ini tentang kejahatan manusia, maka pesannya dari sekarang, cobalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Jangan diulang-ulang lagi seolah-olah kita ini diciptakan sebagai manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang bodoh, yang tidak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah bersama dengan keluarga, ya, diajarilah anggota, ya, anak-anaknya dinasehati ya, dan diajari. Dinasehati, coba nak kalau cari pasanganmu, ya, lihat ya, apa orang Jawa bilang tuh, bibit, bobot, nah, bebet, ya kan gitu ya. Bibitnya bagus, bobotnya juga baik dan seterusnya itu ya. Penting itu supaya kita mengambil keputusan yang tidak salah gitu. Dan orang-orang muda, hai dengar yang bertelinga ya, kalau dinasehati orang tua, dengar ya. Dan kadang orang muda ini dinasehati yang benar, nggak mau dengar. Ah bokap nyokap gua jadul, kan gitu ngomongnya. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya juga dulu melakukan itu Bapak Ibu ya. Masih SMA gitu ya, dinasehatin jangan pulang malam, ya ntar gue pulang pagi deh. Tuh kan kurang ajarnya, anak kan begitu kan. Nanti kalau ditempeleng bapaknya, lawan kan begitu. Nangis kalau yang perempuan ya. Tapi dinasehatin jangan pulang malam-malam. Ya ntar gue pulang pagi deh sekalian. Minta ampun ya. Itu kelakuan dari mana kan begitu kan. Mau disangkali anaknya sendiri. Kan jadi susah kan begitu. Nah, jadi yang tua dan yang muda sama-sama ya mengoreksi diri, ya sama-sama melengkapi pengetahuan bagaimana sih saya membedakan yang benar dan yang salah. Itu saja kata kuncinya, sehingga kita tidak mengulangi kejahatan-kejahatan manusia seperti yang diceritakan dalam Alkitab. Semoga roh Tuhan memberikan hikmat pada kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, sehingga dunia ini tetap terpelihara karena manusia-manusianya punya pikiran yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.
Kita bernyanyi dari lagu Bila Sangkakala Menggegap dan seterusnya. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bapak Ibu jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya. Di segala waktu dan tempat kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah kita dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, milik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu sekalian, mumpung saya ingat, sebelum kita doa syafaat, saya sudah bagikan video pengajaran tentang sejarah pengakuan iman rasuli ya. Walaupun itu pengajaran untuk kelas katekesasi, tapi saya masukkan videonya di grup warga jemaat. Harapannya Bapak Ibu sekalian yang setiap hari Minggu berdiri tegak ngomong aku percaya itu, ngerti sejarahnya. Nah, khususnya orang-orang muda. Nah, nanti saya buat rekaman lagi, tampilkan peserta katekesasinya yang diri tegak, ya, pengakuan iman, nah, lalu buat video. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu lihat tuh anak saya bagus ya pengakuan imannya. Nah, mudah-mudahan kelakuannya di rumah juga bagus, seperti pengakuan imannya di video, gitu ya. Nah, jadi dibaca sejarahnya sehingga mengerti kenapa sih muncul pengakuan iman rasuli ini, supaya nanti ditanya orang, ngapain kamu begitu-begituan, bisa jawab gitu loh. Jangan cuman emboh, pokoknya beginilah, kan begitu. Suruh tegak, suruh ngomongnya begitu. Ya, jadi supaya tambah pinter lah begitu ya. Tapi saya nggak bilang Bapak Ibu bodoh, enggak. Hanya tambah pintar. Berarti kan sekarang sudah pintar, ditambah lagi. Ya, jadi dilihat begitu. Ya, supaya mengerti. Kan sudah berpuluh-puluh tahun lulus katekesasi kan. Nah, gitu. Nah, sekarang mari kita menaikkan syafaat kita. Ada banyak orang mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa di luar sana. Dan kita diajak untuk sedikit menaruh rasa simpati gitu ya
terhadap apa yang sudah terjadi. Nah, silakan Bapak Ibu berdoa untuk keluarga masing-masing. Ya, dalam doa-doa pribadi saya berdoa secara umum di atas mimbar ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh memahami bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan semesta alam ini yang tercermin dari kisah-kisah di dalam kitab Kejadian dan juga kitab lainnya dalam Perjanjian Lama ketika Tuhan menyesal, Tuhan murka, dan Tuhan memberikan hukuman kepada manusia di dalam dunia ini. Namun di antara semuanya itu kami juga kemudian melihat bahwa di antara kemarahan dan penyesalan Tuhan terhadap diri manusia, masih ada hal yang baik yang bisa dilihat di dalam diri manusia, khususnya dalam gambaran perilaku Nuh dan keluarganya. Sehingga kami juga boleh belajar bahwa apa yang menjadi penyebab kemarahan Tuhan terhadap manusia, kejahatan-kejahatan yang muncul begitu luar biasa, itu yang menjadi penyebab dari keputusan Tuhan untuk merubah wajah dunia ini. Namun di masa-masa kini dan juga masa yang akan datang, ketika kami juga merasakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini semakin jauh dari citra Tuhan. Namun kami berdoa kiranya Tuhan berkenan mengampuni kesalahan dan dosa manusia, tanpa harus kembali mengirimkan air bah memusnahkan seisi dunia ini. Kami masih memegang keyakinan ketika Tuhan berkata menaruh busur panah di awan sebagai pemeliharaan terhadap Nuh dan keturunan-keturunannya sebagai makhluk ciptaan baru di dunia ini. Maka kami tetap meyakini sekalipun orang di luar bicara tentang hari kiamat, kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membuat kami kiamat. Bahwa kesalahan demi kesalahan dari manusia, dosa demi dosa yang diperbuat oleh manusia, semuanya itu kiranya berkenan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketika kami kemudian menghayati kembali peristiwa salib Kristus, maka kami dikuatkan untuk tetap meyakini pemeliharaan Tuhan karena Kristus telah menebus dan mempertahankan keutuhan ciptaan ini, mendamaikan manusia dengan Tuhan, sehingga pemusnahan dunia ini tidak akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami kembali. Inilah sebuah keyakinan yang kami mau pelihara, bahwa bukan dunia ini yang harus dimusnahkan ketika manusianya yang salah, tapi manusianya yang harus diperbaiki, sehingga hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhan boleh dipulihkan dan menjadi kembali seiring sejalan, sebagaimana kisah penciptaan dunia dan manusia oleh Tuhan. Seluruh ciptaan yang diakhiri dengan sebutan sungguh amat baik yang berasal dari Tuhan mau memberikan keyakinan kepada kami semua bahwa semesta alam ini diciptakan dalam kondisi yang terbaik. Tidak ada manusia yang diciptakan dari daur ulang. Tidak ada alam semesta yang kemudian diberi sebutan dengan semesta KW, tetapi semuanya original. Tuhan berkarya dan membentuk semesta ini dengan kesungguhan dan menyatakannya sungguh amat baik. Maka biarlah kami sebagai manusia mempertanggungjawabkan hidup kami untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kami memohon kuasa dari Roh Kudus untuk menuntun kami agar kami juga memahami, mengenali jauh lebih cepat dari apa yang seharusnya. Dan kami tahu bagaimana menghindari, bagaimana kami tahu mengurangi segala perbuatan dan pikiran yang tidak baik. Ya Allah Bapa di sorga,
Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami, khususnya generasi-generasi muda yang ada di dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya ketika mereka menjalani kehidupan ini dan mencari pasangan-pasangan dalam hidup sebagai pendamping hidup mereka kelak, maka biarlah cerita ini menjadi sebuah contoh bahwa kekudusan tidak dapat berjumpa dengan ketidakkudusan. Dan biarlah masing-masing dari kami semua sebagai orang muda boleh memahami bagaimana hakikat kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditunjukkan ini jalan yang benar dan di sana jalan yang tidak benar. Jangan biarkan kami semua sebagai orang muda terlena akan keindahan dan keelokan yang ditawarkan dunia, sehingga menjadi lupa akan perintah dari Tuhan untuk memelihara kekudusan. Biarlah iman kami menjadi prioritas ketika kami harus menentukan pilihan-pilihan hidup kami berikutnya. Dan jangan biarkan kami mengabaikan begitu saja apa yang menjadi pengajaran-pengajaran di dalam kehidupan kami. Peliharalah iman kami, ya Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam iman tersebut, maka anugerah keselamatan Tuhan turun atas kehidupan kami pribadi maupun atas kehidupan dunia ini. Hari ini dalam rangkaian syafaat kami membawa di dalam doa, khususnya doa-doa pribadi yang bisa kami panjatkan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan atas semua seruan hati kami yang tidak dapat kami ucapkan melalui kata-kata di hadapan sesama kami. Segala hal yang menjadi pribadi-pribadi di dalam kehidupan kami, segala hal yang kami anggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikatakan, biarlah kami boleh berkata-kata kepada Tuhan. Dan berkenanlah Tuhan mendengarkan doa-doa pribadi kami, karena kami memanjatkannya dalam kesungguhan hati kami, di dalam kerendahan hati kami sebagai umat yang berdosa. Kami membawa di dalam doa pergumulan-pergumulan sesama kami, yang senantiasa juga menjadi bagian dari diri kami sebagai sebuah keutuhan ciptaan. Di tengah-tengah kehidupan kami di bumi Indonesia ini, kami telah dihadirkan untuk menjalani amanat dari Kristus, menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Namun ketika kami terbatas di dalam kemampuan berkarya, biarlah kami tidak terbatas dalam kemampuan kami mendoakan mereka. Hari ini kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Kabinet Kerja, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Semua pihak yang bertanggung jawab terhadap berdirinya negara ini, baik pemerintahan sipil maupun militer. Tuhan lindungi mereka semua untuk melaksanakan janji sumpah prajurit, sumpah jabatan, untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ini. Ketika kami juga hadir sebagai jemaat GPIB di sekolah polisi negeri ini, maka kami juga berdoa bagi KSPN Lido dan para siswa dari berbagai wilayah Indonesia. Biarlah mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengenyam proses pendidikan sebagai seorang prajurit yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan Republik ini. Maka biarlah semua hal yang baik menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kami juga teringat akan pemimpin-pemimpin spiritual kami, pemimpin-pemimpin gereja yang telah memberikan wawasan di dalam kami membangun kehidupan rohani kami. Kami membawa di dalam doa Majelis Sinode GPIB yang terus-menerus bergumul dengan pandemi COVID ini, bahkan mengelola Wisma GPIB sebagai bagian tempat untuk isolasi mandiri warga masyarakat.
Kiranya Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan kami, juga khususnya di dalam rangka untuk melaksanakan persidangan sinode di bulan Oktober. Juga kami berdoa bagi departemen-departemen Dewan Pelkat dan 25 Mupel GPIB, kiranya menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan seluruh jemaat GPIB. Secara khusus panitia persidangan yang bergumul di dalam kondisi-kondisi yang serba sulit, bergumul di dalam rancangan multimedia yang semakin rumit karena situasi pandemi ini. Maka kiranya Roh Tuhan menyertai mereka semua untuk dapat melaksanakan persidangan sinode dengan sebaik-baiknya. Hari ini kami juga mau berdoa bagi kehidupan kami sebagai warga gereja yang Tuhan hadirkan di Lido, Cigombong, Jawa Barat ini. Maka biarlah kami berdoa untuk para majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus pelkat, dan juga warga jemaat GPIB Cornelius Lido ini. Agar kami semua mendapatkan perkenanan dari Tuhan, secara khusus mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, seperti halnya Nuh mendapatkannya daripada Tuhan. Banyak hal pergumulan yang terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan, tapi kami tidak pernah mau mengatakan putus asa. Kami mau mengatakan kami tetap berpengharapan dalam kekuatan Roh Tuhan, sehingga kami boleh melanjutkan persekutuan-persekutuan kami dalam kondisi-kondisi apapun yang terjadi. Kami juga mengingat warga jemaat kami yang saat ini hidup dalam kesulitan-kesulitan dan kesendirian mereka. Kami berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu, dan para lansia yang harus hidup di dalam kelemahan tubuh jasmani, tetapi biarlah mereka tidak lemah iman, karena Tuhan selalu menolong mereka. Pakailah kami untuk menjadi saluran penolong bagi mereka semua, agar kuasa dari Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan dengan berbagai macam sakit penyakit. Hari ini kembali kami membawa di dalam doa syafaat ini bagi Oma Luisa Herklot, Saudara Michael Andreas, Ibu Maria Francina Kalahatu, Bapak Rodion Takoi, Saudari Evelyn Napitupulu, Saudari Yohana Enos Marlita, Bapak Yohanes Stefana, Ibu Angelina Ndun, Bapak Budi Nugroho, keluarga Basunjoyo, dan Opung Simangunsong. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami ya Tuhan, maka kepadamu kami senantiasa berpengharapan. Kekuatan yang berasal daripada Tuhan, memulihkan dan menyehatkan mereka semua di tengah-tengah kehidupan masing-masing. Kami juga berdoa bagi mereka yang menjalani atau merasakan sukacita di sepanjang minggu hari ini karena hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Biarlah Roh Tuhan menyertai mereka sehingga mereka dapat memahami bagaimana cara mensyukuri hidup ini di hadapan Tuhan. Jadikan mereka sebagai contoh dan teladan di dalam memberikan rasa syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa hingga mereka boleh tiba di usia hari ini. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah semua yang merasakan karunia dari Tuhan, merasakan kebaikan-kebaikan cinta kasih Tuhan dalam pemeliharaan hidup mereka, boleh menaikkan rasa syukur kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga bagi panitia renovasi pastori yang sedang juga bergumul di dalam pencarian dana. Ketika mereka menghimbau seluruh warga jemaat dengan janji iman yang sudah ditetapkan, maka kami mengundang kuasa Roh Tuhan hadir di dalam setiap anggota panitia yang bekerja untuk merancangkan dan menyelesaikan rencana-rencana renovasi pastori. Tiada kekuatan yang bisa kami andalkan dalam diri kami selain hikmat yang berasal daripada Tuhan yang menuntun hati, pikiran, dan perbuatan kami. Sehingga kami tahu bagaimana melakukan perbuatan yang benar
dan membedakan diri dari yang jahat. Ya Allah Bapa kami di sorga, banyak hal ingin kami sampaikan di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan mengetahui isi hati dan pikiran kami. Oleh karena itu kami berpengharapan senantiasa terjadilah apa yang baik menurut Tuhan atas diri kami, atas diri keluarga kami, dan atas bangsa dan negara ini. Tapi jangan biarkan keinginan-keinginan kami secara manusia yang terjadi. Tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masukkan dalam pengucapan syukur. Atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita, mari persembahkan diri dan karya kita. Firman Tuhan dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 2 mengingatkan kita, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari umat Tuhan persembahkan hidupmu bagi kemuliaan nama-Nya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait pertama, dan sesudah kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan bait yang kedua. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur dalam susah.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri, di mana kami telah memberikan apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk persembahan kami saat ini. Kami mohon Tuhanlah yang menguduskannya dan memberkatinya. Biarlah kami dapat memanfaatkannya untuk penata layanan di gereja-Mu. Terimalah persembahan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Mari kita mengikuti warta jemaat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021. Yang pertama untuk bidang teologi dan persidangan gerejawi. Untuk kegiatan sepekan dari tanggal 3 Agustus, hari Selasa, ibadah Pelkat PKB lewat aplikasi Zoom yang akan dilayani oleh Penatua Lean Munuk Sobleri. Pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus pada pukul 17.00 ibadah keluarga juga lewat Zoom yang akan dilayani oleh Penatua Denox Sulestiawati. Kamis, tanggal 5 Agustus pada pukul 17.00 ibadah Pelkat PKP juga lewat Zoom akan dilayani oleh Penatua Betty Nasara Pandiangan. Selanjutnya Jumat 6 Agustus pada pukul 18.00 sermon presbiter juga lewat Zoom. Pada Sabtu tanggal 7 Agustus pada pukul 17.00 ibadah Pelkat PKLU lewat Zoom yang akan dilayani oleh Penatua Mary Sarota Syupit. Untuk warta selanjutnya, Gereja Masyarakat Agama dan HAM. Untuk warga jemaat diberitahukan pada orang tua yang memiliki anak dalam rentan usia pendidikan SD, SMP, SMA, dan tidak mendapatkan nilai agama dari sekolah yang untuk pelajaran agama Kristen Protestan, maka gereja dapat memberikan nilai tersebut. Untuk itu diadakan kembali pendaftaran ulang bagi siswa-siswi yang membutuhkan kelas pendidikan agama Protestan yang diberikan pada anak SD hari Jumat pukul 13.00, SMP hari Minggu tanggal 7.00 sampai 8.00 WIB, SMA hari Sabtu pada pukul 17.00 WIB. Pendaftaran mulai melalui Ibu Romasi Kalahatu, Sekretaris Pengurus PT. Untuk warta selanjutnya, Majelis Jemaat mengundang pengurus Pelkat PT periode 2017-2020 dan periode 2019 sampai 2022 untuk melaksanakan serah terima pelayanan pada hari Minggu 1 Agustus 2021 pada pukul 15.00 WIB dalam sidang Majelis Jemaat. Laporan yang disiapkan dalam proses serah terima tersebut adalah: 1. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. 2. Data anak taruna saat ini. 3. Laporan keuangan. Warta selanjutnya, Inforkom dan Litbang, warga jemaat yang berulang tahun, segenap presbiter dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia
kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun perkawinan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus 2021. Yang pertama, Saudara Raja Antonio Ton, tanggal 1 Agustus. Kedua, Andreas Abraham Raka, tanggal 2 Agustus. Ketiga, Bapak Ferdinand Dumanau, tanggal 3 Agustus. Keempat, Christian Stefani Agustin, 4 Agustus. Kelima, Eldonar Cermada Napitupulu, tanggal 5 Agustus. Keenam, Hefri Kael Las Roha Siotang, tanggal 6 Agustus. 7, Sefanya K. Todawatu, tanggal 10 Agustus. 8, Bapak Ibu Nahor Bonsele, tanggal 7 Agustus, hari ulang tahun perkawinan. Sekian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Ya, jadi karena tadi malam Pak Ketua Panitia mendatangi saya, maka itu saya sampaikan sebagai penyambung suara hati. Jadi panitia renovasi mau menyampaikan secara resmi kepada Bapak Ibu warga jemaat sekalian bahwa sudah disampaikan atau yang pertama ditetapkan dulu bahwa seluruh warga jemaat itu dikenakan kewajiban yang disebut dengan janji iman dalam proses renovasi. Nah, oleh karena itu sudah dijalani secara bertahap, disebarkan secara bertahap, amplop janji iman ya. Nah, jadi dari atas mimbar ini saya mengimbau ini janji iman, ya, bukan pajak gereja. Ya. Jadi hayati itu dulu dan tentukan seberapa yang mau diberikan, itu adalah hasil dari doa Bapak Ibu pada Tuhan dan keyakinan imannya. Jadi jangan lihat tetangganya, wih dia sekian, gua harus sekian, nggak usah. Ya, jadi seberapa kemampuannya kerjakan itu. Yang tidak mampu jangan dikerjakan, nanti susah hidup kita. Ya. Kerjakanlah yang mampu dikerjakan, ya, yang tidak mampu jangan dikerjakan. Jadi berikan janji iman itu dengan sebuah kesadaran yang penuh bahwa ini yang bisa dan mampu saya berikan dalam bentuk dana atau dalam bentuk material. Nah, teknis pemberian material itu nanti ditanyakan langsung kepada panitia. Ya. Jadi kalau memberikan dalam bentuk uang, silakan hubungin bendahara yang dicantumkan dalam warta jemaat, yaitu Ibu Roli Simbolon Takoy dan wakilnya Ibu Utami Hartati Supit. Jadi silakan menghubungi nama-nama yang itu dan tentukan masing-masing, jangan melihat kiri kanan, ya, tentukan sendiri orang mau kasih berapa itu urusannya dia, jangan jadi pertimbangan kita, gitu ya. Jadi yang gampang itu jangan dibuat sulit, gitu kan, ya, gitu. Kemudian apalagi pada majelis jemaat
jam 3 hari ini diingatkan kembali untuk melaksanakan sidang majelis jemaat, sekaligus juga serah terima pengurus teruna. Nah, lalu bagian terakhir saya melaksanakan cuti tahunan, tapi saya tidak akan pergi menghilang dari Cornelius. Jadi cuti saja tanggal 2 sampai 15 Agustus, kemudian koordinasi pimpinan gereja itu diserahkan ke ketua satu. Jadi kalau ada apa-apa ambil keputusan ke beliau bersama dengan PMJ yang lain. Sementara itu saya mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Nah, apa itu rahasia dong, kan begitu ya. Jangan dikasih tahu di sini. Apa yang mau dikerjakan pendeta selama cuti? Rahasia dong, ya. Biar jemaatnya penasaran gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang mau disampaikan untuk memberikan penegasan kembali tentang pentingnya janji iman dan juga koordinasi pelayanan. Nah, kemudian satu lagi, saya lupa. Untuk para petugas, ya, jadi dalam setiap ibadah itu kan ada prokantor. Nah, besok biasanya hari Senin itu rekaman, ya, Pak ya. Hari Senin rekaman untuk 1 minggu ke depan. Nah, jadi ini yang sudah dipilih sebagai bintang-bintang penyanyinya ini, ya. Jadi menghubungi Bapak Diaken Reslanit, ya, Sobleli untuk menanyakan jadwal recording. Nah, kerennya gitu kan. Jadi untuk Bapak Ian Kalahatu, kemudian Ibu Erni Sinaga, dan untuk Oma Isye Supit. Nah ya, jadi bertiga ini silakan menghubungi Pak Resi untuk atur jadwal rekaman. Ya. Paling lambat hari Senin karena Selasa sudah ibadah. Ya, jadi jangan makan banyak gorengan supaya suaranya bening. Banyak-banyak minum air putih. Kan begitu. Nah, itu yang bisa disampaikan, kemudian kita selesaikan ibadah ini. Bapak Ibu sekalian, silakan berdiri. Pulanglah sebagai umat Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi kehidupan dunia. Bedakanlah mana yang benar dan mana yang salah dalam hidupmu, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan yang telah kamu dengar, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 460, jika jiwaku berdoa padamu Tuhanku. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku,
Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kuasa kedamaian dari Allah Bapa bersama dengan karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Pak Pendeta. Bu Deno, kalian. Ntar dulu, situ dulu kami. Selamat hari Minggu, Pak Pendeta, Bu Deno, Pak Lean. Selamat hari Minggu, Pak Pendeta, Bu Deno, Pak Lean, semuanya. Saudaraku, Jemaat GPIB Cornelius Lido, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga, Bu Lumongga.